Bapak Subhan dari Kala. Maaf Pak kalau dalam kemudian ada bosnya Tribun Timur di sini Pak Tamsil, dan tentunya teman-teman sahabat dari berbagai media, baik media cetak, online, elektronik, yang saya hormati juga. Ini live Prof Tribun Timur. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sore ini kita akan melakukan jumpa pers terkait dengan rencana Dies Natalis ke 68 Universitas Hasanuddin, dan di dalam acara Dies Natalis itu nantinya ada seminar besar yang akan dilakukan oleh Universitas Hasanuddin sebagai berangkaian kegiatan. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Prof. Hamid, ada Pak Dr. Subhan juga mungkin nanti bisa menambahkan, dan Pak Rektor juga akan menjelaskan kegiatan ini di samping acara Dies Natalis itu nantinya. Jadi ada agenda besar sebagai rangkaian acara Dies Natalis ini, dan tentu juga banyak acara terkait dengan Dies Natalis ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dekan dan Ketua Panitia. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan Bapak Rektor Prof. Jamaluddin Jompa untuk menyampaikan, memberikan pengantar Dies Natalis, kegiatan jumpa pers ini. Silakan Prof. Terima kasih Pak Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Prof. Hamid Awaludin dan juga Pak Subhan, Pak Dekan, dan seluruh tim, Pak Tamsil, dan teman-teman wartawan. Pada sore hari ini kita bersyukur akhirnya kita bisa jumpa pers ya Prof. Hamid. Tadinya hari Selasa, tapi karena beliau ada kesibukan, jadi kami juga mohon maaf kalau ini tertunda 2 hari, yang sedianya hari Selasa, tapi saya kira tidak ada istilah terlambat karena ini adalah hal yang bagi Unhas merupakan momentum yang sangat strategik, suatu pemikiran yang monumental ya, di mana nanti akan dijelaskan sama Prof. Hamid Awaludin. Jangan saya yang jelaskan, tapi intinya adalah bahwa tokoh itu sangat penting untuk kita acknowledge, kita apresiasi, kita jadikan pembelajaran, dan sejarah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini, dalam sejarah panjang ini, selalu saja ada tokoh-tokoh yang kemudian merepresentasi karakter dan juga merepresentasi semangat, merepresentasi juga kemudian hal-hal yang sifatnya simbolik dari suatu wilayah, dan kita mencoba mengangkat suatu khas dari Sulawesi Selatan, dan nanti saya yakin dan percaya kita akan merasa bahwa kok ini kebetulan barangkali ya, tapi tidak ada yang kebetulan. Kita bersyukur bahwa walaupun nama itu secara random ya, tidak pada dirancang bahwa dia akan berkarakter seperti apa, tapi karakter 4 Yusuf ini saya yakin akan menjadi pembicaraan publik. Kita berharap teman-teman media mengangkat ini sebagai bentuk juga kita memberi semacam penghormatan ya kepada beliau-beliau yang merupakan tokoh Sulsel dan tokoh Indonesia, tapi tentu juga Pak Yusuf Kalla tentu salah satu tokoh yang masih akan menjadi jembatan dalam sejarah ini, sehingga kita akan menyaksikan insya Allah pada tanggalnya nanti 2 September ya Prof ya. Tolong dicatat 2 September di kalender masing-masing. Sudah 4 acara saya tolak 2 September itu Pak Subhan. Karena saya bilang nggak boleh ada yang ganggu saya tanggal 2 September. Ya kecuali menteri pun saya mungkin akan tolak, karena ini sudah komitmen kita untuk kita insya Allah akan berusaha keras membersamai para pemateri dan juga teman-teman dari seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan hanya kajian ilmiah dan sejarah yang nanti akan disampaikan mungkin oleh teman-teman ahli sejarah, tapi juga ada pesan-pesan moral dan penyemangat kita sebagai bangsa besar, dan melalui Sulsel tentu kita bangga punya tokoh-tokoh yang kemudian bisa menjadi contoh yang baik. Dan insya Allah saya kira media saat ini sudah menjadi media yang semakin positif,
saya yakin dan percaya sudah waktunya kita memonopoli ya, memberi porsi yang lebih besar untuk hal-hal positif kali ini ya. Kita mencoba membuat masyarakat kita bisa lebih menikmati berita-berita baik ya. Jangan sampai kemudian kita seolah-olah sudah kena penyakit kanker ya. Aduh, kita tidak mau baca kalau beritanya itu menarik atau baik ya. Yang kita cari selalu, oh ini Ketua Umum Golkar mengundurkan diri, wah heboh, kita baca sampai sedetail-detailnya apa penyebabnya. Itu bukan berarti tidak penting, tapi kita berharap pada hari H itu teman-teman media, ayo dong fokus beritakan yang baik-baik karena ini sangat strategik. Tentu sebagai Rektor UNHAS saya berterima kasih pada seluruh tim, terutama Pak Hamid Awaludin yang memiliki ide awal ini, walaupun saya dengar ide ini sudah lama dibicarakan ya Pak Subhan ya, mungkin Pak Tamsun juga ikut membicarakan, tapi kami merasa bahwa momentum Desnatalis UNHAS itu juga pas, karena kenapa? Walaupun beliau tidak semua alumni UNHAS tentu, tapi kan UNHAS adalah representasi masyarakat Sulsel. UNHAS ini adalah milik kita semua, milik masyarakat Sulsel dan Indonesia, terutama Indonesia Timur, sehingga Desnatalis UNHAS tentu akan menjadi juga momentum yang pas di saat kita akan membahas peran tokoh dan juga karisma pembelajaran dari 4 tokoh yang akan kita bahas ini. Saya kira itu, terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mensupport Pak Subhan ya, dengan Kala Group dan juga tentu para teman-teman media, terutama Tribun Timur kalau saya tidak salah menjadi sponsor utama Pak, yang membiayai seluruh biaya-biaya apa? Oh iya. Saya kira biaya umrohnya juga difasilitasi. Enggak, saya guyon. Sekali-sekali wartawan juga harus guyon. Tapi jangan itu menjadi judul berita lagi ya. Enggak lah, kali ini saya kira teman-teman ini adalah semua teman. Saya juga berharap nanti Pak Hamid kalau boleh berita-berita itu kita juga cek-cek, jangan sampai menyerempet kemana-mana. Sehingga kita jangan memudarkan nilai strategi, nilai penting dari pertemuan nasional nanti. Saya kira itu saja, saya tidak boleh membahas substansinya, nanti Prof. Hamid bilang, nah ini kan cuma kata pengantar ini Pak Rektor, kenapa membahas substansi? Saya kira itu, silakan Prof. Hamid, langsung saja kita pada inti daripada rencana kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Assalamualaikum Pak Rektor, Pak Dekan, Bapak-bapak, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Jadi sebenarnya ide dasarnya itu adalah bagaimana local wisdom, kearifan lokal itu kita tarik dalam bentuk praktek. Itu dulu dasar berpikir. Apa itu kearifan lokal Sulsel? Itulah kejujuran yang biasa kita terjemahkan integrity. Setelah itu keberanian, lalu kecerdasan dalam etos Bugis Makassar itu selalu disimbolkan dengan topan rita. Topan rita artinya pendeta ya, karena dia kaya dengan ilmu. Setelah itu ada yang disebut asogireng, kekayaan. Kekayaan dalam perspektif ini tidak sekedar kepemilikan harta. Bisa dalam bentuk imajinasi, inovasi, dan seterusnya. Itu semua ranahnya kekayaan. Nah, teman-teman semua, kita mau angkat ini, kearifan lokal Sulsel ini, dalam bentuk prakteknya apa? Tunjukkan saya, kira-kira gitu ya. Nah, kebetulan sekali ada 4 orang yang berasal atau diasosiasikan sebagai orang Sulawesi Selatan. Makassar, Bugis Makassar. Dan 4-empatnya punya nama Yusuf. Syekh Yusuf, Jenderal Yusuf, Baharuddin Yusuf Habibi, dan Muhammad Yusuf Kalla. Karena itu temanya 4 etos
4 Yusuf. Di mana keterkaitannya ini? Keempat Yusuf ini diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi pemimpin level nasional. Sehingga segala kebijakan yang dibuatnya kita bedah sebagai pantulan dari 4 etos tadi. Ya, misalnya gini, keberanian. Seorang Syekh Yusuf luar biasa keberaniannya, menantang kolonial kan, menerima risiko, dibawa ke Sri Lanka, ke Banten, terus berakhir di Afrika Selatan. Itu luar biasa. Kecerdasan, dia guru agama, dia sangat cerdas. Jenderal Yusuf, luar biasa keberaniannya orang ini, mengambil berbagai kebijakan nasional. Kenapa? Dia jujur kan? Di mana letak kejujuran Jenderal Yusuf? Pada saat dia menjadi pejabat, kurang apa yang namanya budget militer itu. Tapi tidak pernah ada berbisik Jenderal Yusuf korupsi kan? Sampai sekarang. Pak Habibie, representasi kecerdasan teknologi. Pak Yusuf Kalla, representasi keberanian mengambil kebijakan yang sangat luar biasa. Contoh ini, terutama ibu-ibu. Berpuluh-puluh tahun, ibu-ibu itu memasak dengan minyak tanah kan. Tiba-tiba seorang Yusuf Kalla hentikan itu minyak tanah, ganti dengan gas. Semua orang kaget, kok bisa? Dan ternyata bisa. Berubah semua gaya hidup ibu-ibu kan. Tidak lagi membersihkan dapurnya itu karena asap. Hitam. Itu sebuah keberanian yang luar biasa. Ya. Ya. Banyak kisah, penggalan kisah dari masing-masing kebijakan yang diambil oleh 4 Yusuf ini. Itu yang kita mau angkat. Bahwa kearifan lokal tidak berlaku lokal. Bisa dipakai dalam tataran yang lebih tinggi. Dan ternyata sukses. Itu sebenarnya tujuan ini. Kemudian siapa pembicaranya? Nah, kita mulai. Yang berbicara tentang budaya Bugis Makassar, ahli kita Lagaligo, Profesor Nur Hayati. Ya, Rahman. Setelah itu diikuti oleh Profesor Ito Makato. Dia seorang profesor Jepang, tapi mengerti tentang budaya Bugis. Kemudian Douglas, warga negara Kanada, anak muda yang bahasa Bugisnya jauh lebih bagus daripada bahasa Bugisnya Tamsil. Dia memahami betul kehidupan kekinian orang Bugis Makassar. Nah, itu satu sesi. Setelah gambaran umum tentang kearifan lokal orang Bugis Makassar, kita angkat dalam level praktek. Kita mulai, siapa itu Syekh Yusuf? Dan apa debutnya? Sehingga kita mengaguminya. Akan diulas oleh Ambasador Ibrahim Rasool, Duta Besar Afrika Selatan di Amerika, yang dia berbicara tentang Syekh Yusuf di Afrika Selatan. Itu ada cerita yang menarik, ketika Mandela puncak ditahan, ada yang mengatakan, luar biasa penderitaan kamu Mandela, dipenjara oleh rejim apartheid.
Mandela mengatakan, tidak ada arti penderitaan saya ini. Kau bayangkan seorang Syekh Yusuf dibuang meninggalkan negerinya dan tetap bertahan dan jadi tokoh. Saya pengagumnya Syekh Yusuf. Itu Mandela. Mengagumi. Mestinya Tamsil juga mengagumi itu. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, Anhar Gonggong, sejarawan kita, akan berbicara Syekh Yusuf dalam konteks Indonesia. Dia muter Sulawesi Selatan, baru dia ke Banten. Kemudian dia ke Sri Lanka. Akan diulas oleh Anhar Gonggong. Jenderal Yusuf, apa debutnya? Siapa beliau? Bagaimana kiat kepemimpinannya? Diulas oleh Pak Yusuf Kalla. Sesama Yusuf. Salah satu yang selalu menonjol itu, yang dia ceritakan bagaimana seorang Jenderal Yusuf ketika sudah berunding dengan Kahar Muzakkar, tidak terjadi persetujuan. Jenderal Yusuf sebagai Pangdam waktu itu meminta Kahar Muzakkar, kalau begitu Daeng, silakan pergi kembali ke hutan, 3 hari kemudian kita perang lagi. Saya kasih waktu 3 hari. Belakangan Jenderal Yusuf beritahu Pak Yusuf, itu sikap kesatria namanya Yusuf. Kalau saya gempur pada saat berunding, seumur hidup saya dianggap pengecut. Apa kita mau sama dengan kolonial menangkap perunding? Ketika saya disuruh menyelesaikan Aceh, Pak Yusuf memberitahu saya cerita ini. Perunding Aceh tidak boleh ditangkap Hamid. Itu ajarannya Jenderal Yusuf. Itu namanya pengecut. Nah, itu. Jadi ada sikap kearifan lokal yang dipegangnya. Ya. Kemudian Pak Habibie akan diulas oleh putranya sendiri, Dr. Ilham Habibie. Terakhir, Pak Yusuf Kalla. Nah, kita berdebat. Siapa yang bicara tentang Pak Yusuf Kalla? Banyak sekali daftar. Tiba-tiba terakhir ya, last minute, Hamid, tidak boleh ada yang bicara tentang saya kecuali kau. Karena kau yang paling mengerti saya. Kita mau bicara ini, siapa yang mengerti? Kau, ya kedipan mata saya saja, kau sudah paham. Jadi kau yang bicara tentang saya. Nah, teman-teman semua, setelah itu, ya sesi kedua selesai, baru kita wrap up, simpulkan. Ya, apa sebenarnya yang kita bicarakan 1 hari penuh ini? Dan kita tidak mau bahwa pembicaraan ini jadi sia-sia sekedar aksesori kegiatan. Kita mau local wisdom itu dipahami oleh orang. Bahwa kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan asogireng kekayaan itu adalah nilai yang berlaku universal. Bukan semata-mata nilai yang ada di Bugis Makassar. Contoh nih ya, dalam manajemen modern, sekarang kita selalu ngomong tentang akuntabilitas dan transparansi kan? Itu kan ujung-ujungnya itu kejujuran sebenarnya, integrity. Nah, dalam manajemen modern kita katakan decisive decision. Dalam kearifan lokal, padanannya adalah keberanian mengambil keputusan. Decisive, berani kan? Dan seterusnya dan sebagainya. Nah, mengapa di UNAS kita buat? Karena kami berasumsi dan meyakini UNAS adalah epicentrum budaya kekayaan budaya
Bugis Makassar. Kenapa? Ahlinya ada di sini. Itu. Jadi UNAS kita pilih tempatnya karena kami meyakini ini adalah epicentrum budaya Bugis Makassar sebab para ahli ada di universitas ini. Dan bersamaan itu ada kegiatan Dies Natalis yang ke-68. Jadi satu rangkaian semua itu. Nah, seminar ini kita mulai pagi-pagi sekali jam 8. Setelah sesi pertama tadi itu, kita masuk sesi kedua bicara orang. Yang ini ya? Oh ya ini. Semua. Ibrahim Rasul kemungkinan lewat Zoom. Karena terlanjur dia mendadak dia harus ke New York. Yang lainnya sudah oke semua. Ya, bahkan Pak Ito sudah ada di Makassar ini. Ya, Douglas juga sudah ada dia. Ya. Ya. Jadi kita mau dengar bagaimana kedua orang asing ini berbicara tentang kultur Bugis Makassar. Etos hidup orang Bugis Makassar. Makanya kita kategorikan ini seminar internasional. Karena kita libatkan orang asing berbicara. Ada perdebatan sebelum kita libatkan ini. Kalau kita yang berbicara tentang Pak Yusuf ini, orang akan bilang antara kau yang berbicara sesama. Itu yang puji ale ujung-ujungnya ini. Kita tidak mau. Karena itu kita libatkan orang lain. Ya. Secara teknis penanggung jawabnya itu adalah Pak Subhan dengan Pak Tamsil. Secara teknis operasional. Kita bersyukur dan berterima kasih Pak Rektor dan Pak Dekan bisa meng-host acara ini. Sehingga semua undangan nanti akan keluar dari tangan Pak Rektor atas nama Universitas Hasanuddin. Nah, tempatnya di mana? Pak Rektor usulkan. Kenapa tidak pakai hotel kita? Itulah sebabnya kita selenggarakan nanti di Hotel Universitas Hasanuddin. Nah, pesertanya kita tetapkan sekitar 500 orang. 500 orang dengan berbagai segmen sosial. Ada agama, ada anak muda, ada birokrat, ada politisi, ya, macam-macam segmen sosial yang ada itu yang kita undang. Karena mereka inilah yang punya kepentingan langsung sebenarnya untuk memahami apa itu 4 etos di Bugis Makassar. Apalagi yang detail. Saya kira sudah jelas ya. Waktunya tanggal 2 September. Hari Senin. Kenapa tidak setelah itu? Kami ini masing-masing sudah tersebar di berbagai tempat setelah tanggal 4. Ya. Jadi agak susah menemukan waktu yang tepat. Itu habis. Sisanya tanggal 30. Iya. Sudah saya perpanjang hari ini. Ya. Jadi teman-teman, itu pengantar saya. Silakan mengajukan pertanyaan dan sebagainya dan seterusnya. Ya, apa lagi? Apa itu? Sekalian disnatalis dulu dipaparkan juga. Oh ya, sebelum kita tanya jawab, agenda disnatalis akan dipaparkan oleh Pak Dekan atau panitianya. Ini seminar ini bagian dari Dies Natalis. Ya, benar kan? Oke. Pak Dekan? Saya persilakan. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati. Guru kita, senior kita, Prof. Hamid Awaludin, Pak Rektor yang saya hormati dan banggakan, Pak Suban dan teman dari Tribun yang saya hormati, Pak Ketua Panitia Pelaksana, Pak WD3, Pak Dr. Kaharudin, Pak Humas, dan seluruh kawan-kawan dari media yang kami hormati. Saya secara ringkas menyampaikan tentang agenda Dies, bahwa Dies Natalis Universitas Hasanuddin pada tahun ini, tahun 2024 adalah Dies yang ke-68. Berbagai kegiatan yang telah kita rencanakan, ada yang sudah terlaksana, ada yang sementara, dan ada yang akan kita laksanakan. Salah satunya ya adalah seminar internasional tentang 4 tokoh ini. Ya, 4 etos dari 4 tokoh yang kebetulan namanya sama, yang tadi sudah dijelaskan bernama Yusuf. Ya, nah Dies ini kita sudah launching sejak tanggal 2 Mei yang lalu, dan kemudian sudah dilaksanakan sekian banyak program kerja, terutama seminar nasional maupun internasional. Saya catat di sini seminar nasional internasional ini sekitar ada 16 seminar. Ya, ada 4 seminar yang telah selesai dilaksanakan, dan salah satu yang paling menarik kenapa tadi duluan dibincangkan adalah tentang seminar 4 tokoh ini. Seminar ini akan berlangsung baik sebelum puncak Dies maupun setelah acara puncak Dies Universitas Hasanuddin. Kemudian kegiatan yang lain lagi adalah pertandingan olahraga yang rencananya dan sementara ini sudah berjalan dari tanggal 8 sampai tanggal 18 Agustus. Ya, sekian cabang olahraga yang telah kita laksanakan, kalau tidak salah ada 12 cabang olahraga yang sudah dijalankan oleh teman-teman panitia. Kemudian pada tanggal 18 kami akan melaksanakan puncak Dies di Kabupaten Pindrang. Unhas setiap tahunnya pada saat Dies Natalis memilih satu kabupaten untuk dipusatkan menjadi tempat pengabdian dan tempat untuk melakukan riset. Tahun ini yang dipilih adalah Kabupaten Pindrang, dan tanggal 18 akan dilaksanakan puncak pengabdian di Kabupaten Pindrang yang tentunya akan dihadiri oleh seluruh pimpinan universitas dan para pejabat di pemerintah daerah Kabupaten Pindrang, dan juga akan dilaksanakan pameran hasil-hasil pengabdian dan riset yang dilaksanakan di Kabupaten Pindrang. Selanjutnya kemudian pada tanggal 19 sampai tanggal 22 ada pameran yang tahun ini karena panitianya adalah Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Farmasi, ya maka kemudian pameran ini akan diwarnai dengan pameran budaya. Budaya tentunya budaya Bugis Makassar, ya. Yang tahun ini kami kemudian kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan, ya, yang akan menghandle pameran dan melibatkan seluruh fakultas, ya, seluruh fakultas yang tentunya berkaitan dengan apa-apa yang telah dihasilkan oleh setiap fakultas itu akan ditampilkan dalam pameran ini. Kemudian selanjutnya adalah Tablik Akbar. Ini rencananya tanggal 30 Agustus dan itu ustaznya adalah ustaz kita sendiri dari Universitas Hasanuddin, ya, yang akan kita undang pada ini pada Jumat ini, ya, tanggal 30 Agustus, ya, yaitu Ustaz Dasat Latif, Dr. Dasat Latif, ya, yang akan membawakan tausiahnya, ya. Kemudian pada tanggal 2 itu, ya tadi sudah disampaikan adalah bincang tokoh, 4 tokoh Yusuf dari Sulawesi Selatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa intinya adalah menyangkut tentang local wisdom, ya, dari orang-orang yang hidup dalam budaya Bugis yang implementasinya ada hidup dalam tokoh-tokoh dari Bugis itu, ya.
Kemudian tanggal 6 itu akan ada ziarah ke makam pahlawan, ya, ke makam Sultan Hasanuddin dan juga ke makam kompleks makam Unhas yang ada di daerah Patene, ya. Kemudian tanggal 8 itu hari Ahad kita akan laksanakan gerak jalan santai, ya, yang pusatnya di kampus Unhas juga ini, dan ini juga kita akan mengundang banyak tokoh dan para alumni untuk hadir bersama-sama untuk meramaikan. Lalu sebelumnya itu pada tanggal 7 September kita akan laksanakan upacara Dies, yang tentunya pelaksanaannya ini adalah merupakan rapat senat luar biasa yang tentunya dipimpin oleh rektor dan akan dihadiri oleh seluruh sivitas akademik dari Universitas Hasanuddin dan para undangan-undangan. Ya, rencana juga akan kita mengundang salah satu tokoh untuk menyampaikan orasi ilmiah. Ini sampai sekarang masih sementara kita jejaki nanti tokoh yang mana yang nantinya kita akan undang. Kemudian malamnya pada tanggal 7 September kita akan laksanakan Ramatama, malam Ramatama Dies. Ya, yang sebenarnya malam Ramatama inilah yang menjadi akhir atau penutup dari kegiatan atau serangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Hasanuddin. Namun setelah selesai malam Ramatama ini sebenarnya masih banyak sekali seminar-seminar yang kita akan laksanakan, baik itu seminar nasional maupun seminar internasional. Salah satu seminar yang tentunya sangat menarik ini adalah pada tanggal 24 Agustus kami akan melaksanakan seminar kerjasama dengan PT Pale tentang geopark. Geopark di daerah Walanai. Jadi begini teman-teman media semua, ada 3 kabupaten yang mengajukan untuk dibantu menyusunkan kajian akademik tentang geopark. Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Bone. Tetapi kita lihat yang diajukan sebenarnya berada pada landscape yang sama. Iya, hanya berbeda administrasi. Sehingga tentunya kami dari kampus, kalau dari kajian akademiknya ini sulit kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Makanya kemudian kita kerjasama dengan Pale ingin membicarakan. Kita akan mengundang mungkin pemerintah daerah dari ketiga kabupaten itu, lalu kemudian kita akan menyamakan persepsi bagaimana kira-kira langkah kita untuk membuatkan kajian akademik menyangkut tentang usulan geopark itu. Ya, saya kira demikian beberapa rangkaian kegiatan, dan kita sudah tahu tadi bahwa tentunya Fakultas Ilmu Budaya didampingi oleh Fakultas Farmasi sebagai panitia pada tahun ini, dan khusus untuk seminar 4 tokoh ini kami didampingi teman-teman dari Tribun sebagai IO juga dan sebagai host juga sebenarnya, dan teman Pak Suban dari Kalak Group, terima kasih juga sebagai IO untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Sebelum kita pindah ke mungkin Pak Suban ada, oke. Pak Ketua Panitia ada yang menambahkan sedikit. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya bahwa sejarah garis besarnya ada 12 rangkaian kegiatan di Natalis Unhas yang ke-68 ini. Tentunya dalam menggerakkan kegiatan ini itu perlu dana anggaran supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Untuk pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa sponsor yang sudah siap untuk mengusung kegiatan ini. Jadi beberapa mitra yang sudah kami hubungi dan sudah bersedia itu dari beberapa bank. Jadi seperti Bank Mandiri, kemudian BTN, BRI, Simbank, BNI, kemudian BSI, dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi khusus untuk pameran kebudayaan semuanya didanai oleh
Balai Pelestarian Kebudayaan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan teman yang mau bertanya terkait dengan apa yang dipaparkan tadi oleh pemateri. Silakan sebutkan nama medianya, namanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan. Yadi dari. Jadi tadi terlambat, Yadi. terlalu cepat bertanya. Ayo, silakan. Dia memantau dari jauh kayaknya nih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Yadi wabarakatuh. dari Rakyat Sulsel. Pak Prof, mohon izin. Mungkin langsung saja. Yang pertama mungkin untuk Disnatalis kali ini, apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Mungkin ada inovasi terbaru yang ingin dipaparkan agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yang tadi yang dipaparkan oleh Pak ini soal seminar untuk budaya atau etnis di Sulawesi Selatan tadi. Mungkin sedikit tambahan, kenapa bukan untuk rangkaian ini, kenapa tidak hal-hal yang berkaitan juga dengan UNHAS menuju World Class University? Kalau saya tidak salah untuk 2024-2025 ini target UNHAS itu menuju WCU ini atau World Class University. Kenapa tidak masuk di dalam rangkaian untuk Disnatalis kali ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan Yadi ya. Silahkan. Silahkan Pak Ustaz Pasnawin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Asnawin Pak dari Pedoman Rakyat dan Pedoman Karya. Pesertanya nanti ini kan 500 untuk di hotel Pak ya. Apakah nanti ada juga peserta via Zoom? Jadi mungkin secara hibrid mungkin anunya karena tadi tidak disebut tadi. Kemudian pesertanya apakah hanya di dalam negeri atau juga mungkin ada peserta dari luar melalui via Zoom itu? Terima kasih. Oke, makasih. Satu lagi kalau masih ada kemudian dijawab. Silakan Pak Ruslan dari ini medianya alumni ini Kabar Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Prof, 4 Yusuf yang mau dibedah itu dan 3 diantaranya telah mendahului kita. Apakah UNHAS ada rencana memberikan award terutama kepada yang telah almarhum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya kira 3 saja dulu itu. Sekalian 3 pertanyaan saja dulu ya, silakan. Silakan Prof, kita tangkap dulu ada pertanyaannya dari Yadi mungkin sama. Dari bukan. Ya. Oke, yang saya ingat saja ya, nanti Pak Dekan tambahkan. Tadi saya ada sedikit gangguan. Pertama, jadi apa yang berbeda? Pertama, yang berbeda adalah tahunnya. Guyon itu, jangan dimasukkan di judul koran itu. Tentu di setiap Disnatalis itu panitianya beda. Jadi setiap tahun itu fakultasnya itu bergilir. Kali ini fakultas yang jadi ketua panitia itu adalah Fakultas Ilmu Budaya. Sehingga yang membedakan adalah memang topiknya itu mengarah ke budaya. Pameran kebudayaan, kemudian juga kita membahas tentang sebenarnya persis Prof. Kenapa kemudian ini juga link. Saya bilang, oh cocok dengan ketua panitianya dan memang topik kali ini adalah mengarah ke budaya. Budaya tentu bukannya sekedar topik fakultas, tapi budaya itu adalah puncak peradaban. Ya, sehingga kita melihat budaya dalam perspektif yang komprehensif. Mungkin WCU bukanlah sesuatu yang perlu dibahas di sini karena memang lain tempatnya dan kita memang dalam konteks itu memiliki banyak strategi yang mungkin nanti akan dibahas di tempat lain. Jangan juga semua dibahas di satu tempat sehingga kita fokus karena nilai yang akan kita gali dari seminar nasional ini nanti itu sangat fundamental yang belum pernah digali sebelumnya. Kalau mau ditanya apa yang beda, seminar ini juga belum pernah ada sebelumnya. Yang sangat kebetulan 4 tokoh Yusuf ini semua yang berasosiasi dengan Sulawesi Selatan dan memiliki karakter yang
empat etos tadi itu. Saya kira ini sulit sekali kita temukan di suatu tempat yang memiliki dalam tanda kutip kebetulan yang sangat kita butuhkan akan menjadi legenda, Prof. Hamid. Mudah-mudahan menjadi catatan dalam sejarah, ya, menjadi satu judul. Kebetulan ada 4 Yusuf yang memiliki empat etos yang sangat fundamental yang merupakan local wisdom, itu kan sangat-sangat powerful itu. Dan kita harap bukan hanya sekali lagi hanya sekedar kebanggaan dan juga mengangkat orang-orang Sulsel, puji Allah dan sebagainya, ya termasuk jangan sampai kita kepujian ya. Tapi ini merupakan modal dasar berkebangsaan, modal dasar bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika sehingga dia kuat sebagai bangsa besar. Nah ini saya kira harus kita angkat. Bahkan kalau mau lebih tingkat lagi, ini adalah suatu global example ya. Ini pembelajaran global yang lahir dari tanah Sulawesi Selatan. Dan mungkin bagi ahli sejarah, ini kesempatan kita branding ulang bahwa di Sulsel bukan hanya pusat peradaban di masa lalu, tapi juga pusat wisdom, ya, kearifan yang sungguh luar biasa. Ini mungkin nanti akan kita lihat, jangan dibahas hari ini, Prof. Hamid ya. Kalau bahas hari ini nanti tidak mau datang, oh sudah lengkap nih. Nah, ini kita baru kulit-kulitnya saja. Ya. Apakah akan memberikan reward? Saya serahkan kepada mungkin nanti pengaturan panitia. Di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya bagian dari situ, itu memang kita selalu mengadakan yang disebut dengan memorial lecture. Sesungguhnya Prof. Hamid ini adalah suatu model-model memorial lecture. Tapi lebih dahsyat lagi karena kita mengakumulasi 3 tokoh yang sudah almarhum ditambah 1 tokoh yang masih eksis. Sehingga saya belum tahu persis apakah kita akan model ini sebagai suatu memorial lecture atau belum. Karena kalau belum berarti nanti mungkin kita akan adakan acara yang lebih khusus lagi. Anggaplah ini pemanasan untuk kita menggali ketokohan 4 ini untuk terangkat kembali ke perpustakaan. Bukan tidak mungkin kemudian nanti senat akademik, majelis wali amanah melihat, oh ketika kita membahas suasana Indonesia yang seperti ini, saya kira sudah waktunya kita mengangkat tokoh ini lebih eksklusif lagi, lebih mendalam lagi. Nah, itu baru kita kemas dalam bentuk memorial lecture, yang mana keluarga dihadirkan untuk kita berikan semacam penghargaan khusus. Tapi tergantung nanti panitia, apakah kemudian pada momentum ini juga tidak apa-apa kita memberikan penghargaan, apresiasi khusus kepada keluarga. Kebetulan kan mereka pasti punya keluarga yang ada di Sulsel. Minimal Pak Ilham datang sendiri ya mewakili bapaknya. Pak JK tentu nggak perlu diwakili karena beliau sendiri hadir. Tapi keluarganya Pak Syekh Yusuf kan pasti masih ada ya. Minimal di Goa sana mungkin masih ada keturunan yang lebih dekat, paling dekat siapa. Demikian pula halnya dengan Jenderal Yusuf, ya, masih banyak keluarga dekatnya mungkin. Tapi nanti saya serahkan ke panitia bagaimana mengemasnya, apakah momentumnya pas untuk dikasih kali ini. Karena kalau tidak juga bagi kami juga tidak ada masalah. Dua-duanya opsi itu kami buka, Prof. Hamid. Saya kira itu saja dari saya, selebihnya Prof. Hamid nih yang harus menjelaskan. Oke, baik, terima kasih Prof. Saya persilakan karena Prof. Hamid ada pertanyaan apakah seminar ini internasional dengan tadi itu menuju World Class University. Ya, seminar ini internasional ya. Pembicaranya ada 3 orang asing dari negara yang berbeda, dari kultur yang berbeda, bicara tentang kultur Bugis Makassar. Apakah pesertanya nanti itu Zoom atau tidak? Yes, Zoom. Kita buka, kalau ada orang tertarik dari luar, ya silakan. Kita buatkan medianya, ya. Apa lagi? Saya kira itu ya. Kita buka melalui Zoom. Juga tentu karena ini momentum bagus, kita berharap promosi untuk live TV baik oleh Fajar TV, Tribun.com maupun Unhas TV atau yang lain juga yang mau meliput, kita buka seluas-luasnya saja. Karena kali ini persambahan kita kepada beliau-beliau tanpa batas apapun yang bisa kita berikan, terutama untuk mengenang, menghormati, menghargai tokoh besar kita ya, almarhum yang telah mendahului kita. Sehingga saya berharap teman-teman wartawan bisa menyebarluaskan informasi ini untuk dia masuk ke channel manapun, itu memungkinkan untuk kita
lebih dari hanya sekedar yang hadir di ruangan itu. Karena kenapa ruangan dibatasi? Ya karena memang supaya bisa dikontrol, suasana lebih hikmat dan juga tentu keterbatasan ruangan. Sebenarnya ruangan bisa sampai 1.000 orang. Jadi kita berharap dengan 500 itu suasana cozy ya, suasana meja bundar yang sedikit lebih rileks, tidak terlalu desak-desakan untuk membuat suasana bisa lebih nyaman. Kira itu ya? Oke, baik. Ya, kalau tidak ada lagi, sebenarnya Prof saya ada acara. Kayaknya saya boleh nanti Pak Dekan bisa mewakili Pak Abdeh. Baik, Terima kasih. Prof. Saya cuma ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi pada teman-teman wartawan yang hadir. Saya mohon maaf kalau tidak selalu saya bisa menghadiri konferensi pers yang biasanya diwakili oleh Pak Abe atau Pak Sawedi atau Pak Sekun. Intinya adalah Unhas adalah milik kita bersama. Ya, makanya tagline-nya sekarang Prof Hamid, Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Itu artinya apa? Unhasku itu berlaku buat semua. Bukan hanya alumni Unhas ataukah keluarga Unhas, tapi kita semua harus menganggap bahwa Unhas ini adalah Unhas kita bersama. Karena kalau nggak ada Unhas, Prof Hamid mungkin tahu bahwa dari 21 PTNBH di Indonesia, 1 dari timur. Jadi kalau kita tidak membesarkan Unhas, apa Tommy dibanggakan dari timur? Maka peliharalah Unhas, anggap dia adalah milik kita sendiri. Yang penting jangan kita jual tentu ya. Jadi kita besarkan, kita siram baik-baik, kita cintai universitas kita bersama ini. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Kita berikan aplaus ke Pak Rektor. Soon as possible saya tanda tangan. Kali ini untuk peserta. Kali ini mungkin pengen tanda tangan bahasa karena kita jangan kita para pembicara. Lanjut Mak. Daftar peserta juga harus disusun. Iya. Tafsir ini daftar yang mau supaya bisa di Oke. intinya bisa diverifikasi memang. Sebentar, belum. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya tadi. Cukup jelas. Siap. Tutup air. Siap. Sudah selesai. Siap. Ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke, saya kira sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang silahkan berurusan dengan selanjutnya dengan administrasi.